Bapak tadi sudah dahar, ya sudah lulus ngantuknya. Baik, sudah rawuh mata Bapak Dr. Haji Najib Hakobo, jadi adalah dosen UIN Solo 3. Sebelum beliau menyampaikan materi, alangkah baiknya akan kami bacakan kurikulum fikri beliau. Nama Mbak Dr. Sri Guno Najib Hakobo, tempat tanggal lahir Magelang 19 Mei 1980. Jabatan beliau sekarang dosen UIN Solo 3. Alamat rumah beliau adalah Pulau Sari, RT 2 RW 12, Jumoyo Salam, Kabupaten Magelang. Nomor HP beliau, mungkin nanti ada yang bertanya secara pribadi, bisa ditulis 087 0287 8277 08629. Kami ulang 028 782 770 629. 082 Baik, kami ulang 087 827 708 629. Iya. Nanti masalah putra putri beliau itu adalah 4. Biar beliau nanti yang menyampaikannya. Saya sampaikan pendidikan beliau luar biasa, S3 ya. Yang pertama adalah di SD Negeri 2, SMP Negeri 2 Mundilan, Magelang. S1-nya di UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, S2-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan S3-nya di UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Luar biasa. Pada kesempatan siang hari ini beliau akan menyampaikan materi peran strategis Majelis Taklim dalam transformasi umat Islam berkarakter takwa, cerdas, dan peduli. Majelis Taklim ini adalah mempunyai peran strategi sebagai lembaga pendidikan non formal yang berperan penting dalam pembinaan umat, penguatan ukhuwah Islamiyah, dan pembentukan masyarakat yang harmonis. Majelis Taklim juga memiliki peran keumatan dalam era perubahan dan juga sebagai agen transformasi sosial dan spiritual. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama yang terhormat Bapak Dr. Sri Guno Najib Hakobo kami haturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Magelang beserta para pejabat di jajaran Kemenak Kota Magelang, Ibu Moderator, kemudian Bapak Ibu semua pengelola Majelis Taklim di Kota Magelang. Ibu kudu hati-hati ulang kabupaten, salah ucap nih kabupaten. Yang kami banggakan semua, alhamdulillah
siang ini saya bisa bersilaturahmi sowan panjenengan sedaya di aula kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Saya kalau jalan ini ingat pas pandemi ini kok Pak Bu. Jam 1 malam kula ngancani tim napa niki pemulasaran jenazah Covid dan menjemput di rumah sakit Subhanallah jam 11 malam. Waktu itu kan masih ganas-ganas aturan nih pakai alat APD niku lengkap niku. Terus jenazah itu keluarganya di Jakarta, jadi tidak ada keluarganya, pokoknya pasrah borongan ke tim kami di kabupaten, kami jemput di rumah sakit SUI. Sing dados kalian itu sampai menguburkan di kuburan kiri jalan kiri ini. Kiri apa kiri ya? Oke, pokoknya pinggir kiri. Oke, seberang ini kan kantor PJI oke. Sangga, nanti kali oke. Itu selesai jam 1 malam. Padahal masih ini bukan yang peti diturunkan dari atas. Sariane teng pojok mepet beliau nih kok. Itu kok dibuka bukan? Kalau bingung nih. Ya, itu pengalaman kita bersama tahun 2020 dan beberapa hari yang lalu di WA oleh beliau Bapak Kasih Dimas, Bapak Kiai Abdul Rosyid untuk berdiskusi di kantor Kemenak Kota Magelang. Tema yang diberikan oleh beliau yaitu peran strategis Majelis Taklim dalam transformasi umat Islam, takwa, cerdas, dan peduli. Bapak Ibu semua yang ngaku tadi, mempeti betul ya? Mungkin tak mikir mau nih, ya. Sebagai pengantar ini ponawan ini, kalau betul sakit ceramah terus Pak Kiai Aji, nah ini kok penceramah udang Pak Aji itu LC, lulusan Cairo. Kalau ke LC, lulusan Condong Catur. Mungkin tunggilnya arah dan Majelis Taklim, kalau dan kita semua sudah nopo wis coro niku daharan niku sebendino daharane ngoten niku. Kadang ora ngerti pokoke nek ditakon belum Pak wis bendino didahar ditakon niku apa. Dan makanan sehari-hari. Kalau Majelis Taklim ini nek teng Indonesia didefinisikan bukan TBK, bukan madrasah, bukan sekolah, bukan pondok pesantren. Ngoten nggih. Ada majelis ilmu di situ. Majelis itu kan sekumpulan orang, ada kelompok yang di situ mengkaji ilmu. Nah, di Indonesia disebut Majelis Taklim. Zaman flashback sekedar, zaman sejarah, Majelis Taklim ini menawi lembaga paling tua yang pertama kali dibentuk oleh Nabi. Dulu Majelis Taklim masih media sejarah masih sembunyi-sembunyi, kemudian mulai terbuka dengan reso sejarahnya. Dan itu bentuknya ya seperti yang kita lihat sekarang di Majelis Taklim ini, yang menyebut halakoh sistemnya. Halakoh itu kan dari halakoh itu kan mengitari sahabat Nabi, mengikuti penjelasan dari Nabi dengan mengitari Nabi, mengelilingi. Kalau sering menyampaikan kepada para mahasiswa, kalau memahami sahabat Nabi itu jangan dipahami sahabat kalau konco. Sahabat dalam sebutan saat itu sahabat Nabi itu santrinya
nabi, bukan teman gini, bukan. Ini kita kadang rancu dengan pemahaman kita, sahabat nabi, konconya nabi, betul. Yaitu muridnya nabi. Nah itu yang harus kita pahami bersama. Jadi nanti ketika menyebut sahabat nabi ya berarti muridnya nabi. Dan muridnya memang kenapa disebut sahabat dalam bahasa Arab kan sahabat itu menyertai, jadi menemani nabi di awal-awal kenabian yang mereka beriman kepada nabi, itu sahabat nabi. Ada orang yang menyertai nabi semasa tapi tidak beriman, tidak disebut sahabat, tidak mengikuti nabi, tidak disebut sahabat, maka mereka disebut muridnya. Nah, di situ ada satu tokoh, satu pimpinan dan orang-orang yang mengikuti nabi, maka disebut majelis ilmu. Dan itulah wujud majelis taklim awal. Nah di situ Nabi menyampaikan berbagai hal tentang agama, mendiskusikan strategi perang, kemudian mendiskusikan pendirian masjid dan seterusnya. Ini makanya diurai perangnya jangan dipahami oleh perang saat ini, bom-boman gitu terus ini direbut, betul ya. Perangnya ya perang untuk, karena kalau nggak perang diperangi zaman itu. Mungkin betul hati-hati menjelaskan, dipahami berarti Islam itu perang. Saat itu kalau nggak perang diperangi, kalau nggak menaklukkan ditaklukkan. Maka harus perang untuk memperluas pengaruh Islam. Dan sejarahnya kita ketahui bersama seperti itu. Nah, itu era awal majelis taklim. Berkembang ini melompat ke masa sahabat sampai kepada abad-abad ke-2. Yang perlu saya sampaikan di sini, model majelis taklim itu model pendidikan bersanad dan berriwayat. Nah, ini yang harus dipahami. Ini makanya untuk menjawab tantangan sekarang ini. Kenapa? Waktu itu yang boleh menulis Al-Quran itu hanya sahabat tertentu yang memang ahli menulis. Hadis di awal Nabi, masa Nabi tidak ditulis sampai awal abad ke-2. Hadis itu hanya disampaikan dari satu majelis ke majelis yang lain. Nggak ada tulisan, maka sekarang ini nonton kelompok yang Quran kan ditemukan baru tulisannya abad ke-2 sampai meragukan gitu. Ya tentu kalau kita tidak akan sampai ke sana karena kita percaya dengan sanad sama riwayat. Nah ini produk awal dan bentuk awal dari majelis taklim, sanad dan riwayat. Nah ini yang penting. Hingga berkembang masa kodifikasi hadis di abad ke-2, mulai ditulis oleh Imam Malik di kitab Al-Muwatta, kemudian imam yang lain. Imam Bukhari kan pasca Imam Madhabir. Imam Bukhari itu pun abad ke-3 baru kodifikasi itu penulisan hadis itu abad ke-3 yang masih, tapi sudah dimulai abad ke-2. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu tulisan sudah ada sejak awal, tetapi yang paling masyhur adalah tetap hafalan. Jadi setiap tulisan harus diverifikasi oleh hafalan. Maka penyebaran Quran itu ke 4 penjuru dibarengi dengan satu penghafal Al-Quran. Itu sejarahnya kita. Berkembang majelis itu kemudian mulai muncul klasikal, bentuknya kutab itu dari kata kitab jamak ya, jadi kutubun, tapi kitab mudah banget, penulis dari kata katib, kutab, penulis yang banyak sekali. Kemudian kutab
modelnya sudah agak berubah. Apa modelnya? Kalau cerita sejarah nanti untuk dibahas resmi. Bentuknya mulai saat itu menyalin, karena sudah mulai ada tulisan hadisnya disalin. Jadi murid-muridnya menyalin isi kitab hadis. Dalam jangka sekian tahun, kalau selesai menulis, saat ini dibijaki karo gurunya sama pengajarnya, pengasuhnya. Sama pengasuhnya diteliti, oh tulisannya benar, oh ya saya tak sampai ini. Kemudian dikasih ACC mencoret. Setelah di ACC, kemudian dia yang menulis itu berhak mendapat izin untuk menyampaikan apa yang ditulis. Dalam bahasa Arab, izin ini disebut ijazah. Nah itu sejarahnya ijazah seperti ijazah. Saat ini jadi ijazah. Nah yang mendapat ijazah ini boleh menyebarkan apa yang dia tulis. Kadang ditakoni ini maksudnya apa? Saya nulis ini apa maksudnya? Nah ditakoni kok bisa jawab terus. Saya yang kampus mau menakosah. Gue nulis ini apa dia? Menguasai orang. Dulu juga gitu. Jadi ada sejarahnya semua. Kemudian menjadi ijazah. Ijazah itu tulisannya apa? Betul bahwa apa yang ditulis ini berasal dari ku. Ku ini siapa gurunya? Nah nanti ku-nya ini jadi banyak. Apa yang beli dari ini, dari ini, dari ini. Nah itu sih jadi ijazah itu kemudian turun-turun. Tapi prinsipnya masih sangat. Makanya dalam agama ini nanti berkembang sampai sekarang. Tulisan itu aslinya tidak tulisan lepas liar ya Pak, tapi ada sangatnya. Oh ya ini dari saya, oh ya ini dari saya dari dia terus sampai Rasul. Nah itu berkembang jadi kitab karena modelnya penulisan. Jadi tulisan manuskrip itu asalnya dulu tulisan menyalin dari Majelis Taklim tadi, kemudian turun menjadi kitab seperti yang sekarang ini beberapa masih bisa kita baca, khususnya dalam hal hadis. Nah itu sejarah sedikit tentang Majelis Taklim berkembang menjadi klasikal. Kalau Majelis Taklim itu kados sing sakniki nonton pembicaranya, ada waktunya, saya betul ya sing rawuh, kadang ono sing ajek rawuh, ono sing ora ditulis absennya ya ora ono, ngoten iki Mas. Nek sing model utang itu mulai tertib, tulis terus didelok tulisannya, oh ya bener, terus dicek maksudnya apa yang nulis ini, ngomong. Nah itu baru muncul ijazah tanda tangan. Sekarang yang masih berlaku seperti itu di pondok pesantren. Saya ngaji kitab ini dari ustadz ini dari ini terus ke atas. Ya, teng sekolah kalian bisa berlaku madrasah. Dan kampus itu ramai gitu. Dan kampus hanya sebatas yang menakosah nih, menakosah harus. Ini mahasiswa nih di PPL. Itu PPL gitu. Ini kalau nak job juga biji bimbing itu sangat protes. Pak kesalahan saya apa Pak? Saya ikut kuliah terus. Kok nilainya bimbing 12? Makanya sekarang biji itu sangat diubah. Jangan bisa percaya dengan IPK kok 3,9 nggak percaya. Makanya kita akan mau. Tadi IPK-nya saya waktu IPK itu 3 zaman mungkin kulon itu lulus 2004. IPK kulon namun 3,25 ya S1. F2 nya cuma 3,11. Saat ini cah IPK mahasiswa IPK 3,3 itu dianggap sini elek-elek. Mereka dari elek protes lagi. Mungkin dengan mengambil mahasiswa dicek kompetensinya apa kita kuni. Ya itu secara umum sejarah. Nah, melompat mawon sampai sekarang kita melewati tadi ada kitab, bentuknya gudang madrasah, kemudian seperti sekarang sudah ada sekolah. Dan ini kalau beberapa kali berdiskusi dengan yang lain,
masing-masing bentuk ini punya ibaratnya yang di istilah biologi gennya lain. Gen TPA ini ngaji cilik-cilik. Gen sekolah, kalau percaya mau kan sekolah. Madrasah yang nonton benten. Dan Majelis Taklim dia punya gen sendiri. Kalau nomor kayak gen ini ya bentuknya mana kayak Majelis Taklim. Jangan kalau akhirnya kemudian kita semuanya sekarang diatur ya dengan undang-undang ini. Tahun kemarin sempat hampir saja nopo niki istilah madrasah hampir saja hilang dari undang-undang. Termasuk ini Majelis Taklim nyaris hilang. Kalau tidak ditutupi sama politisi-politisi itu hilang. Jadi itu lagi nyenggol politik. Tapi raison ini dipisahkan. Nek politik, nek ngaji derek ustad, nek politik derek singra ustad raison. Istilah Majelis Taklim ini nek nututi dengan keputusan politik hilang di undang-undang. Madrasah itu hilang sebenarnya. Kalau hilang nanti awak dewe kabupaten obor, tidak ada sejarah pendidikan Islam, nggak ada. Nah ini pentingnya parlemen ini, wakil kita di sana yang paham tentang ini. Ini kalau nggak ditutupi, kalau nggak bicara politik praktis ya, siapa saja kita nggak bicara politik praktis, silakan melalui siapa saja yang kita titipi aspirasi. Itu pentingnya politik. Maka pernah banyak sejarah. Nanti kalau ada cerita ketahuan. Apa yang Majelis Taklim mau sampai dapat gambaran? Ya seperti itu. Bukan TPA, bukan sekolah, bukan madrasah, bukan apa? Nah secara PMA yang setelah ini atau sebelumnya, menurut PMA Peraturan Menteri Agama nomor 29 tahun 2019, lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam non formal sebagai sarana dakwah Islam. Jadi lembaga itu ada formal, informal, non formal. Yang formal oleh dari negara ada kurikulumnya, gurunya bisa dihitung jamnya, gajinya berapa, informal. Ditata dalam satu sistem. Yang informal ada jadwalnya, ada ustadznya, ada tempatnya, tetapi nggak secara resmi oleh negara, nggak ada gajinya, nggak ada apa pondok pesantren. Dan non formal ini yang tadi, gurunya bentar-ganti, ustadznya bentar-ganti, peserta bentar-ganti, rapat daftar, tidak terikat umurnya mau berapa. Ini non formal, Majelis Taklim ini. Siapapun boleh datang. Sing iso alibata ya wes, sing hafal Quran jadi jiwa. Ini makanya disebut non formal, nggak ada ikatan apa-apa. Next, ini Mbak Menawi formalnya dulu kita jelaskan. Jadi kesimpulannya Majelis Taklim itu forum pembinaan keislaman non formal, media dakwah untuk ila sabili rabbika dan seterusnya. Wal takum minkum jalali kadang kalau di ngendikan kalian guru kula untuk ila sabili rabbika sing ngomong iki mentujuane ila sabili rabbika yang asal usulnya rasa dipersoalke wonge takonan wonge apa ngombenan bahwa yang penting ilah sabi dirobika dijak nang dalane Gusti Allah. Kira ngono ya masih saling ngoten niku nggih. Ora ono sing ngaji sing wong apik-apik wae ora ono. Guru kula ndikane ngoten. Dadi yo dakwah itu sapa-sapa kok dijak. Ana wong iki seneng joget-joget wis kok dijak dakwah. Yang senengane isa bengi ngaji awan nyopet wis dijak sementing guru ngaji. Enggak. Nanti jadi ukuran suksesnya jenengan ya. Ukuran suksesnya dakwah ini bisa ngajak wong apik-apik tok, wong sugih tok, wong apik iso dijak. Sing seseneng nyopet ya dijak, sing seseneng ngapusi ya dijak. Mulai ilah sabi robikas dari manapun kita aja.
Kemudian sarana pendidikan sepanjang hayat, karena tidak ada standar umur. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Nice. Nah ini kalau kasih ngangge PMA 29 2019 menyelenggarakan pendidikan agama Islam bagi masyarakat, pengkaderan, penguatan silaturahmi, pemberian konsultasi agama, pengembangan seni dan budaya Islam, pendidikan berbasis pemberdayaan. Loh, majelis taklim bentuknya macam-macam sekali. Ada yang berbasis seni, ada yang berbasis konsultasi agama, membuka minggu konseling, ada yang basisnya silaturahmi, semuanya kumpul-kumpul, kumpul mangan, kaderan untuk basisnya kader dan sebagainya, pencerahan umat dan kontrol sosial dan sebagainya. Saat ini masalahnya terkadang ini rada lantur boleh ngomong. Terkadang kita tapi ini karena sebetulnya bijak nih kuat. Identitas ini terkadang digunakan, disalahgunakan. Wah, aku tak perlu kumpul-kumpul majelis taklim. Kita wong apa? Kita wong sarung, betul ya? Dan umumnya wong lah, mau ngaji mau sakram itu. Nah, karena ada tercover dalam ini 9 ini, 8 fungsi majelis taklim tercover. Antar sing kemudian ekonomi majelis taklim itu mungkin nopo ma'isyah. Kayaknya bukan ini saya susah dibantu bareng modal dan sebagainya. Ada yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Di lingkungan kita mungkin belum bisa sekomprehensif se-8 ini. Next. Belum lagi terakhir aja ngomong kasus juga. Tujuan di pasal 4 meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam membaca dan memahami Al-Quran. Kalau pakai definisi ini, TPQ masuk majelis taklim ya, bagian dari majelis taklim. Lalu 2005 mendirikan organisasi namanya Badan Koordinasi Majelis Taklim Al-Quran (BKMTA). Dulu menghimpun guru-guru ngaji itu kita belajar bersama. Sebelum ada Badko TPQ, sudah ada secara nasional, tapi di Magelang belum ada Badko TPQ. Sekarang namanya Badko LPQ ya. LPQ karena membawahi TPQ maupun Majelis Taklim Al-Quran. Nah dulu kami membentuk itu. Saat kabupaten dulu anggotanya banyak sekali. Korcam itu hampir 21 kecamatan di Kabupaten Magelang. Maka dulu kita himpun dalam. Yang kedua, membentuk manusia yang beriman, yang umum, memiliki pengetahuan agama yang mendalam, mewujudkan kehidupan agama yang toleran dan humanis. Istilah baru, ya. Toleran dan humanis. Toleran itu apa gitu? Iso serawung harus sokol, terus ngerti oke agama liya, oke paham liya, ora apa-apa, tapi keyakinannya dewe-dewe. Humanis berarti manusia. Memperkokoh nasionalisme, kesatuan dan ketahanan bangsa. Ini banyak undang-undang itu mulai gawe karo ngantuk-ngantuk. Ngomongnya juga kantor lebih undang-undang itu kamu anggota dewan kalau ngantuk. Lanjut, model majelis taklim yang kita kenal. Modelnya ada komunitas. Komunitas ini tergantung. Ada yang komunitas pedagang, gawe majelis dewi, dan yang ngobrol nyambung. Komunitas khusus guru-guru, khusus pegawai. Ono komunitas, engko pedagang sayur dhewe, pedagang lontong dhewe, gawe komunitas. Ono komunitas macam-macam ada. Dan
Nopo lo nanti dijadulan kali kelompok komunitas majelis taklim jenenge Solehah Jelita. Itu komunitas istri-istri pejabat DIY juga. Kagum komunitas biasanya sosialita yang dikai forum ngaji, arisan yang dikai forum ngaji. Jadi majelis taklim Soleh Jelita. Dijadwalkan loro bocah-bocah pondok itu dijak Pak Kiai, memang dia bocah-bocah yang dulu. Kali situ mesti ngajak jenenge Soleh Jelita. Itu komunitas biasanya sesama ini. Yang seru karena kita realitas ada ormas gitu. Ada yang berbasis ormasnya ada yang hijaunya hijau tua, hijau muda, hijau apa dan ada NU Muhammadiyah, Muslimat, Aisyah dan sebagainya. Saat ini variannya mungkin lebih banyak ya, karena kira terbuka sekarang. Kemudian jamaah masjid yang pulau seminggu sekali setiap malam Ahad ada ngaji. Digilir 4-5 orang bebas. Wakil keluar dipain niku bebas 5 jadi lagi pohon malam Ahad pon aku itu jamaah masjid. Ada yang berbasis harian, mingguan, bulanan, selapanan. Katanya mingguan lama bosan ya ngaji kok berdino. Nah mingguan rada kathah. Bulanan itu nanti pegawai bulanan tiap minggu pertama bulanan selapanan minggu kita punya selapan punya pasaran. Lanjut ini kalau PDF berarti ngambil orang berubah-ubah. Konteks sosial umat Islam saat ini tantangan kita ya. Ini serius juga. Tantangan zaman sekarang ini ketiga sekularisme, materialisme, hedonisme. Sekularisme ini paham memisahkan agama dan dunia dan negara. Ya. Sekularisme. Jadi di dunia akhirnya harus dipisahkan, tapi sekularisme ini jadi paham. Agama wis rasa melu-melu ngatur negara. Nah, urusan negara. Nah, ini politik ngaji dari ustaz, politik dari ustaz. Sekularisme seperti itu. Materialisme paham serba kebudayaan. Niki kita ini sepele. Materialisme ini paham sing sakniki dadi kita. Jadi dia hanya percaya kepada yang wujud. Orang percaya kalau sekarang rakyat alam kubur, surga neraka, alam akhirat, alam goib, ini bukan percaya. Dia materialisme. Semua harus diwujudkan, positivistik sifatnya. Nah, orang barangnya ya berarti nyoto, nah ramah berarti ngapusi. Jadi nggak percaya dengan hari akhir. Atau ibu-ibu, bapak-bapak, putra-putra jenengan, putra wayah diawasi. Karena keyakinan ini dalam hati. Banyak menjangkiti anak muda tadi. Dia paham sehingga percaya kalau ibu. Agama pernah percaya. Atas dan hedonisme gitu, pamer kekayaan, flexing, macam-macam. Lu mampu tuku iki, ini kamu lebih pilih dia dan sebagainya. Minimnya pemahaman agama yang komprehensif itu menyeluruh. Kebutuhan karakter unggul, takwa, cerdas dan peduli. Saat ini momentumnya beragama dikit oke, terkadang dalam satu sisi lain untuk sing beragama delik-delik. Dan
agama ketika masuk wilayah apa nih jenengan namanya wilayah sosial media. Dan kiai dan ulama yang ngajinya puluhan tahun begitu muncul di internet, di sosial media, dikomentari oleh seseorang yang tidak pernah ngaji. Terus yang ngaji ini lupa momentari ulama yang sudah ngalim, itu biasa. Dan itu sudah nggak bisa kita ngomongin. Bagi pelecehan itu sakit. Eranya apa ini gimana? Kawan pun nyuwun ngawun nes. Orang tahu media sosial malah karuan. Bukan mumet. Nek sing seneng buka scroll komen netizen itu pun karuan. Dia ngomong ngalim dikomentari oleh anak yang nggak paham agama bukan. Lanjut. Nah, ini peran strategis, jadi normatif menanamkan nilai tauhid dan ibadah, membangun kesadaran moral dan moral mengarahkan umat pada ridwan suami. Lanjut, ini normatif sama tinggi peran strategis pencerdasan umat, penyampaian ilmu agama dan umum. Nah, ini tadi literasi digital dan informasi, kritis terhadap hoax dan paham menyimpang. Ya, Bapak-bapak, Ibu, hari ini terjadi video yang itu kita tinggal perintah, tampilkan orang ini bentuknya seperti ini, kulitnya seperti ini, pakai pakaian seperti ini, nanti ngomongnya seperti ini. Saya perintahnya mungkin 1 paragraf 2 paragraf, kirim jebret, jenengan yang bayar bulanannya pinten, makin record gawe tokohnya bisa ngomong sesuai yang kita kehendaki. Dan real sekali di video itu, real sekali. Dia menikah perintah melalui AI. Adzuka al-istinai bahasa Arab, kecerdasan buatan. Jadi perintahnya hanya 2 paragraf. Makanya tampilannya sakit nyuwun kados sinten wis. Ajeng kaya Pak Harto, kaya Bung Karno, kaya Gus Dur, kaya Pak Habibie, kaya Pak Wali Kota. Sinten siapa saja bisa. Niki nek boten ngatos-atos kita termakan hoax ngeten iki. Ini sing mahasiswa paham iki. Oh ini AI. Nek boten paham dan real sekali. Ya. Dan kepentingan kados ngoten menika sangat umum sekali. Mau niatnya baik, mau niatnya enggak baik, sangat mudah. Kalau mau membunuh karakter seseorang tinggal dipotong-potong videonya. Nanti bisa. Dakwah video ini daya lajeng mikir ini tenang orang itu nggak sempat. Karena banyak orang membenarkan, kita juga ikut membenarkan. Padahal hanya berdasar video potongan. Ini sangat terjadi sekarang. Milo pentingnya literasi digital dan informasi. Next. Tinggal berapa menit? 5 menit. Ternyata di separuh ini. Peran strategis selanjutnya kepedulian sosial. Peduli terhadap lingkungan, spirit berbagi dan tolong-menolong, responsif terhadap isu sosial dan kebangsaan. Bapak Ibu, ini juga saya cerita kalau